Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita diingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan ini selalu ternyanyian di telinga kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah daripada puasa itu agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Jadi ciri-ciri orang bertakwa adalah, pertama, dia adalah orang beriman, kemudian mampu menahan hawa nafsu, karena kalau kita berpuasa kita menahan sesuatu yang halal tetapi dilarang untuk dilakukan ketika terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang ditahan di sini adalah hawa nafsu, dalam hal ini perut dan di bawah perut. Maka dari itu, dengan kita berpuasa, semoga kita dapat melatih diri kita melawan hawa nafsu yang akhir-akhir ini hampir manusia jarang mampu mengendalikannya. Maka dengan bulan suci Ramadan ini, semoga kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Kalau kita mencapai derajat ketakwaan, maka kita termasuk pertama adalah orang-orang tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, kita selalu merendahkan diri. Karena kalau orang dikasih pangkat, dikasih kedudukan, dikasih kelebihan kecantikan, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka muncul perasaan sombong, maka muncul perasaan hebat, maka muncul perasaan lebih daripada yang lain. Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita akan merasakan perasaan saudara-saudara kita yang hanya sekali makan dalam sehari. Bahkan ada khutbah yang sangat menggelitik yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Memberikan makan sesuap nasi kepada orang yang membutuhkan itu jauh lebih baik daripada Anda membangun 1000 masjid, daripada Anda sholat tahajud atau sholat duha atau sholat tengah malam sekian rakaat. Tetapi kalau kamu memberikan sesuap nasi kepada orang yang sangat membutuhkan, itu jauh lebih baik. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, mawasoltu ilallahi bisyami naharin wa qiyami lailan. Saya sampaikan kepada Allah bukan karena puasa saya di siang hari dan sholat saya di malam hari, tetapi wasoltu ilallahi bil karami, karena kemuliaan. Selalu ada perasaan ingin membantu, ingin memberikan terbaik kepada orang lain. Kemudian apalagi yang kedua adalah wattawadhu'i, rendah hati. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah Sultanul Aulia, pemimpin para wali hingga akhir zaman, tetapi beliau selalu tawadhu, selalu rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah salamatus sudur. Kalau kita ingin mencapai itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah positive thinking, selalu berbaik sangka kepada yang lain. Jadi bukan hanya puasa kita, bukan sholat kita sekian rakaat, tetapi hablum minan nas, kepada kita sesama manusia, kita saling menghargai. Kalau kita pinjam falsafah Bugis, ipakalebi padatta rupa tahu, kita menghargai sesama manusia. Di dalam bahasa Bugis dikatakan mali si parape, malilu si pakainga, rap masih patokon. Kalau kita hanyut, mari kita malilu si parape, saling mendekat. Kemudian kalau kita lupa, kita saling mengingatkan. Kalau kita jatuh, kita saling mengangkat. Kalau prinsip-prinsip ini kita pakai, insya Allah puasa kita rasakan ada manfaatnya. Makanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan bukan sekedar menahan hawa nafsu,
tetapi kita melatih diri kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah semangat terutama warga muslim di kota Parepare, kota B.J. Habibie begitu bersemangat, begitu bergeliat. Alhamdulillah sumber-sumber ekonomi akan bertebaran di mana-mana. Di samping suasana Ramadan kita rasakan begitu sejuk, aman, kemudian geliat ekonomi begitu alhamdulillah menggairahkan. Pemirsa di mana saja berada, untuk itu mari kita di bulan suci Ramadan kita menjaga hubungan kita sesama manusia di samping hablum minallah, karena di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di bumi manapun kita berpijak, kalau kita hubungan vertikal kita kepada Allah tidak bagus, kemudian hubungan horizontal kita kepada manusia tidak bagus, kita akan merasakan kehinaan. Sehebat apapun kita, yang pertama mari kita menghargai, ya, apapun profesi, apapun kedudukan, apapun jabatan saudara kita. Tetapi kalau kita menghargai, ya, nasagyogi ipakalep pada rupa tahu. Makanya di dalam hadis kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, ihramu fil aur yarhamukum man fis sama. Hormatilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menghormati kita. Bayangkan semut, ya, kalau kita lihat dianggap begitu remeh. Ketika Nabi Sulaiman berjalan, ya, semut itu pun tertawa melihat. Nabi Sulaiman tertawa mendengar perkataan semut. Apa artinya kalau melihat kejadian seperti ini, bahwa manusia meskipun kita melihat ada seekor binatang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan, kita akan bantu, ya. Kalau ada binatang yang jatuh membutuhkan pertolongan, bukan hanya manusia kita tolong, tapi binatang pun, ya, kita harus tolong. Makanya apa yang mengikat kita? Yang pertama, kalau kita sesama orang Islam, yang mengikat kita adalah al-ukhuwatul Islamiyah, Islamic Brotherhood, hubungan sesama orang Islam. Tetapi kalau kita beda agama, tetapi kita sesama anak bangsa Indonesia, yang mengikat kita adalah al-ukhuwatul wataniyah, hubungan sesama anak bangsa. Tetapi kalau kita beda agama, kemudian tapi beda negara, yang mengikat kita adalah al-ukhuwatul insaniyah, hubungan sesama manusia. Tapi kalau itu dia adalah bukan manusia, dia makhluk lain, yang mengikat kita adalah al-ukhuwatul khalqiyah, hubungan sesama makhluk. Kalau prinsip-prinsip ini kita pegang, insya Allah kehidupan kita merasa nyaman, kehidupan kita merasa tenang, kehidupan kita insya Allah sejahtera. Karena kenapa? Ya, kesejahteraan itu bukan hanya bahwa kita ada kedudukan yang bagus. Kesejahteraan itu bukan karena pangkat kita yang tinggi. Kesejahteraan itu bukan karena harta kita melimpah, tetapi ada ketenangan yang kita rasakan, belum tentu orang lain bisa rasakan. Apa itu? Merasa kita cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup ceramah singkat saya pada sore hari ini, seorang sufi pernah berkata, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, indama tudriku maqasidal qadri lan tatawaqqafa 'anil ibtisam. Kalau kamu mengetahui hikmah daripada takdir yang terjadi pada dirimu, kamu tidak akan pernah berhenti tersenyum. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.